Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin mau melanjutkan part ketiga dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Sekarang kita kembali ke masa lampau dulu sebentar, di mana dulunya aliansi Onishima pernah dihancurkan. Dan yang menghancurkan geng itu adalah Himawari Rana. Dia datang sendirian dengan kedataran wajahnya tanpa kena rasa takut. Dan di hari berikutnya, mereka semua masih memikirkan cara untuk minta maaf ke bos geng Onishima yaitu Doji. Tapi tidak berapa lama Tachibana datang melapor dengan terengos-engos. Ternyata aliansi Onishima masuk ke kelas mereka. Mereka datang bukan untuk menghancurkan sekolah ini, tetapi mereka datang sebagai anak baru. Di sini ada Matsugami Doji, Yasuya Yiyu, Akai Kohei, Hando Uwakanosuke, Sumire Raino, dan Sumire Kazeno. Dan mulai hari ini mereka semua akan bergabung di kelas ini sebagai siswa pindahan. Dan di sini tanpa menghilangkan rasa hormat, Doji langsung saja mengatakan kalau mereka berenam ini adalah aliansi Onishima. Dan mereka datang ke sekolah ini bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk belajar. Dan alasan lainnya juga karena Rokudo. Mereka selama ini menjadi geng yang ditakuti dan dibenci. Tapi di sini Doji juga berharap bisa menjadi geng yang bisa diandalkan semua orang. Dan di sini bos geng Osanada dan bos geng Onishima juga saling berjabat tangan. Dan tidak hanya dengan Osanada, dengan semuanya mereka juga berjabat tangan. Dan gosip-gosip ini pun mulai menyebar ke seluruh penjuru sekolah Rokudo. Dan cerita tentang Rokudo yang menghancurkan peringkat ketiga dari Onishima juga mulai menyebar. Dan mungkin ini akan menjadi masalah karena kelasnya Rokudo penuh dengan berandalan kelas kakap. Dan ternyata tujuan Doji datang ke sekolah ini hanya ingin merekrut Rana untuk masuk ke aliansi Onishima. Dan bukan hanya itu, Doji juga ingin tahu sebenarnya Rana itu orang yang seperti apa. Dia sangat takut jika di dekat Rana, dan saking takutnya dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk Rokudo sendiri, dia merasa tidak ketakutan. Dia merasa Rokudo sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Dan mungkin juga dia hanyalah orang biasa yang sedang beruntung. Dan sebentar lagi sekolah mereka akan mengadakan festival. Mizu sekaligus ketua kelas ingin mereka memilih panitia pelaksana untuk kelas mereka. Tapi kelas benar-benar semakin tegang karena adanya Doji dan anak buahnya. Ditambah lagi Yasuya terus saja menatap Rokudo dan itu membuat Rana sangat kesal. Dan setelah sekian lama, sekarang Rokudo dan teman-teman mulai nongkrong lagi di dalam WC. Mereka juga tak tahu harus bagaimana mereka di kelas. Tetapi tampaknya aliansi Onishima juga tak akan membuat keributan ke depannya. Dan mereka juga tak perlu melakukan apapun ke depannya. Tapi mereka juga punya masalah besar tentang mantranya si Rokudo. Dan kemungkinan juga mantranya si Rokudo bisa memicu adanya konflik. Karena di Onishima juga ada dua orang gadis nakal. Yasuya sering menatap Rokudo, tapi untuk Kazeno dia sama sekali belum merespon. Dan dari yang pernah dikatakan oleh Linuma, kalau Sumire abang beradik ini sering melakukan banyak kejahatan bersama. Tapi walaupun begitu, mereka bersikap biasa saja dan mengincar kehidupan sekolah yang damai dan menyenangkan. Tapi di saat mereka keluar dari WC, tiba-tiba saja mereka melihat Sumire Raino masuk ke toilet laki-laki. Dan dia juga mulai terkena mantranya si Rokudo. Dia menjadi jatuh cinta dengan Rokudo. Tentu saja itu membuat Rokudo takut karena mantranya bisa membuat laki-laki jatuh cinta kepadanya juga. Terjadi kejar-kejaran di sini karena Rokudo benar-benar sangat takut. Dan di sini Sumire Raino pun langsung saja jujur kalau dia sebenarnya adalah wanita. Mereka bukanlah abang dan adik, melainkan kakak dan adik. Sebenarnya ini adalah rahasia. Mereka berdua menggunakan riasan untuk mengelabui semua orang. Sulit dipercaya, tapi ini adalah fakta yang sesungguhnya. Dan dia juga meminta Rokudo untuk merahasiakan identitasnya ini. Dan orang-orang di aliansi Onishima juga tahu tentang identitas mereka ini. Dan dia juga meminta Rokudo untuk berhati-hati dengan Doji. Dan dia juga ahlinya mengetahui orang itu berkata benar atau sedang berbohong. Dan di sini Raino juga tak bisa menahan perasaannya kepada Rokudo. Dan baru pertama kalinya juga dia merasakan perasaan seperti ini. Dan setelah itu Raino pun langsung saja pergi dari sana. Sedangkan di kelas suasananya agak lumayan tegang, di mana Doji terus saja berusaha untuk mendekati Rana. Tapi Rana sama sekali tidak peduli dengan pertanyaannya si Doji. Dan Doji sendiri juga baru pertama kalinya tidak bisa membaca ekspresi wajah seseorang. Dan itu adalah Rana. Emosinya seperti terkunci rapat.
Tapi saat Rokudo kembali ke kelasnya, Rana sangat gembira. Dia menjadi manis. Dan Doji langsung sadar kalau Rokudo adalah kuncinya si Rana. Dan di hari berikutnya, aliansi Onishima mulai menjalani kehidupan sekolah mereka dengan damai bersama SMA Amori. Doji dan anggotanya yang lain adalah orang yang baik. Tapi terlepas dari semua itu, SMA Harikura yang bermusuhan dengan SMA Amori menyerang SMA Amori tanpa pandang bulu. Aliansi Onishima juga tak tinggal diam. Mereka membantu SMA-nya Rokudo dan sejak saat itu, aliansi Onishima tiba-tiba menjadi pahlawan bagi Amori. Dan festival sekolah di Amori pun akhirnya tiba. Dan di sini Mizu ingin tahu pendapat teman-temannya apa yang akan mereka tunjukkan di kelas mereka ini. Festival sekolah adalah sesuatu yang sejak lama sudah Rokudo nantikan. Dan di sini Rana bertanya kepada Rokudo, adakah yang ingin Rokudo lakukan di festival sekolah mereka nanti? Rokudo pun menjawab kalau dia punya ide, yaitu bikin drama teater gitu di kelas mereka. Dan karena ini adalah keinginan Rokudo, jadi Rana langsung saja beranjak dari tempat duduknya. Dan untuk festival sekolah mereka kali ini, mereka akan bikin drama teater. Tak ada yang bisa menentang perintah Rana, semuanya pun jadi ikutan setuju. Raino sangat senang keahlian meriasnya pasti akan berguna untuk festival ini. Dan dia mungkin akan mulai berlatih juga. Dan di sini Kazeno sadar kalau ada yang salah dengan kakaknya ini. Dia terlihat seperti wanita lagi. Di sini Raino langsung saja membantah dan dia langsung saja pergi dari sana. Sedangkan Rokudo, dia benar-benar tidak sabar untuk melakukan berbagai persiapan nantinya. Tapi tiba-tiba saja Kazeno langsung menghalangi Rokudo. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi antara Rokudo dan kakaknya akhir-akhir ini. Dan di sini Rokudo juga benar-benar tidak sengaja telah memegang tetek palsunya si Kazeno. Kazeno sangat kesal karena Rokudo menyentuh dadanya. Tapi Rokudo juga tidak bisa mengatakan kalau dia tahu soal kakak beradik ini karena dia juga sudah berjanji kepada Raino. Tidak ada yang bisa Rokudo lakukan, dia hanya bisa mengatakan kalau dia ingin menyentuh dada cewek, ya dia tinggal melakukannya. Wah, pikiran brengsek Rokudo ini tentu saja membuat Kazeno kesal dan langsung menendangnya. Dan dia tidak akan membiarkan kakaknya untuk dekat dengan Rokudo lagi. Setelah itu, dia pun langsung saja pergi dari sana. Sore harinya, Rana dengan setia masih saja menunggu Rokudo di kelasnya. Dia ingin mendengar ide Rokudo soal drama mereka nanti. Dan Rokudo juga penasaran apakah ada sesuatu yang mau Rana lakukan untuk drama mereka nanti. Rana tak bisa menjawab, mungkin dia akan pergi ke perpustakaan sebentar. Setelah Rana pergi, Yasia pun langsung datang. Dia ingin berbicara dengan Rokudo dan memberikannya sebuah surat. Dan alasannya bergabung di aliansi Onishima adalah karena dia sangat menyukai orang-orang kuat. Tapi terlebih dari itu, pertama kalinya dia melihat Rokudo. Dia tak pernah melihat pria sekuat Rokudo. Dan mungkin ini adalah salah satu efek dari mantra Om Yoji. Dan di saat Rokudo ingin menerima surat dari Yasia ini, tiba-tiba saja Rana datang dengan membawa segunung buku. Wajahnya benar-benar kesal melihat Yasia. Dan di sini Yasia langsung saja pergi dari sana. Di sini Rana ingin tahu apakah ada yang terjadi saat dia pergi tadi. Rokudo menjawab tidak ada. Tapi daripada itu, buku yang dibawa Rana ini benar-benar sangat banyak sekali. Yasia benar-benar kesal. Rana selalu saja mengganggunya. Dia sangat menyukai pria kuat, tetapi dia juga sangat membenci wanita kuat. Dan lain kali Rokudo pasti akan menerima surat cinta darinya. Keesokan harinya Rokudo dan juga teman-temannya mulai melakukan persiapan untuk pementasan drama mereka nanti. Dan karena mereka ini kekurangan kertas karton, jadi Rokudo berinisiatif untuk pergi keluar membelinya. Dan di sini Linuma meminta Rokudo untuk berhati-hati supaya dia tidak terlibat masalah seperti yang sudah pernah terjadi. Rokudo mengerti dan ini juga tidak mungkin terjadi setiap hari. Tapi malangnya ini malah terjadi lagi dengan Rokudo. Dimana di sini Rokudo terlibat dengan geng motor perempuan. Tapi walaupun ramai, mantra Rokudo ini bisa mengubah wanita nakal ini langsung menyukainya. Dan itu benar-benar menjadi keunggulan Rokudo. Tapi tidak berapa lama, bos dari geng motor ini pun datang. Dia adalah Otohime, bos dari geng Ryugu. Dan di sini rupanya dia adalah orang yang baik. Dia juga meminta anak buahnya ini untuk jangan mengganggu Rokudo. Mereka dari kota sebelah dan datang ke kota ini bukan untuk berkelahi. Mereka adalah anak geng motor yang selalu taat dengan peraturan lalu lintas. Dulunya mereka adalah sekumpulan anak nakal, tapi ketua geng mereka ini merubah segalanya. Dan di sini Otohime bertanya apakah di sekolah Rokudo ada festival.
Rokudo pun menjawab ada, tapi itu dilaksanakan minggu depan. Otohime sangat senang tujuan mereka ke kota ini untuk melihat festival di sekolah lain. Apakah mereka boleh datang ke festival itu? Rokudo pun menjawab tentu saja mereka boleh datang ke sana. Tetapi tidak berapa lama Rana pun datang dengan wajah tersenyumnya itu. Karena Rokudo lama makanya dia menyusul. Dan tidak disangka juga ternyata Otohime dan juga Rana saling kenal. Ternyata dulunya Rana adalah bagian dari geng Ryugu. 2 tahun lalu Ryugu termasuk salah satu geng berandalan. Geng mereka diserang oleh sekelompok geng laki-laki. Rana yang kegabutan pada saat itu pun secara tak sengaja ikut membantu geng Ryugu. Dan geng mereka pun menang, dan dari sinilah mereka berkenalan. Rana juga mulai ikutan bergabung dengan geng Ryugu. Dan menjadikan Ryugu geng yang tak terkalahkan pada masa itu. Otohime juga memberikan Rana sebuah pedang kayu berharganya untuk Rana. Dan ini dia berikan kepada Rana sebagai simbol persahabatan mereka. Tapi semua itu tidak bertahan lama, di mana geng Ryugu tiba-tiba diserang oleh anggota Onishima. Mereka menyerang pada saat Rana dan juga Otohime tidak ada. Dan dari sini Otohime memutuskan untuk membubarkan Ryugu sebelum situasinya semakin memburuk. Dan setelah kejadian ini Rana menghilang. Sampai beberapa hari kemudian mereka mendengar kabar bahwa persatuan Onishima dihabisi oleh satu orang perempuan, yaitu Himawari Rana. Dan setelah dari pertemuan ini mereka semua pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan sebelum kembali ke kelas, mereka harus membeli kertas kartun terlebih dahulu. Dan di sini Rokudo juga melihat Raino sangat pandai melukis. Dan di sini Raino sangat senang melakukan ini. Dia juga jarang sekali masuk kelas. Dia juga sangat senang meskipun Rokudo tahu identitas dia yang sebenarnya. Sikap Rokudo sama sekali tidak berubah. Sejujurnya yang dia inginkan saat ini adalah menikmati masa sekolahnya. Rokudo juga berdoa semoga Raino bisa punya banyak teman dan menikmati masa sekolahnya. Dan tentu saja itu membuat Raino sangat terharu dengan ucapan Rokudo ini. Tapi tidak berapa lama teman-teman Rokudo pun datang. Mereka membawa ramen dan kertas karton cadangan untuk jaga-jaga. Dan di sini kolonel ingin mereka semua menunjukkan diri mereka sebagai pria sejati. Mereka harus membuka baju mereka semua termasuk Raino. Raino sangat takut karena dia kan seorang wanita. Tetapi untung saja ada Rokudo yang menyelamatkannya. Dan keesokan harinya mereka semua akan latihan di ruang olahraga. Guru juga berbaik hati membelikan mereka semua minuman agar mereka semua semangat untuk berlatih. Tapi tiba-tiba suasana yang tadinya damai dan tentram menjadi sedikit menyeramkan. Di mana Doji dan anak buahnya tiba-tiba kembali ke pengaturan awal menjadi berandalan lagi. Mereka sepertinya ingin memulai perang dengan Rokudo dan teman-temannya ini. Waktu Doji dan teman-temannya sudah hampir habis, karena sejak awal tujuan mereka datang ke sekolah ini bukan untuk belajar, melainkan untuk merekrut Himawari Rana. 2 hari lagi festival sekolah akan dimulai. Otohime juga akan datang ke sekolah mereka sebagai tamu undangan. Tapi Rana tak peduli, asalkan ada Rokudo itu sudah cukup baginya. Tapi Rokudo pikir dulu Rana pernah bertarung untuk Ryugu. Rana juga di sini agak bingung. Dia merasa kesal saja pada saat itu. Walaupun Rana ini kurang pengertian, tapi Rokudo yakin kalau jauh di lubuk hati Rana, dia telah menganggap Otohime sebagai temannya. Dan mungkin juga dia harus lebih peduli lagi supaya bisa mengerti perasaan orang lain. Tapi saat di sekolah, Rokudo mendapat kabar tak terduga dari teman-temannya, di mana di sini geng Ryugu tiba-tiba dipitnah karena telah menyerang sekolah Rokudo. Dan sepertinya juga ini adalah bagian dari rencananya si Doji. Dia hanya ingin membuat suasana terlihat panas saja. Dan sepertinya juga anak-anak di sana mulai terpancing oleh ocehannya si Doji. Tapi di sini tentu saja Rokudo tidak percaya. Dulunya Ryugu memang geng yang jahat. Tapi sekarang mereka sudah tobat dan sudah menjadi orang yang baik. Dan mereka juga adalah sahabatnya Himawari Rana. Tapi mereka juga tidak bisa percaya begitu saja karena Raino malah datang dengan keadaan babak belur. Dan dia juga mengatakan kalau dia habis dihajar oleh anak-anak dari geng Ryugu. Tapi tetap saja Rokudo meyakini kalau anak-anak dari Ryugu tidak akan seperti itu. Dan dia tidak mau ikutan melawan geng Ryugu. Dan hari-hari pun berlalu, Rokudo menjadi gunjingan para teman-temannya karena dia membela anak-anak dari geng Ryugu. Sehingga itu membuat Rokudo sangat sedih dan menangis di dalam WC. Tapi Rokudo juga tak akan membiarkan semangatnya patah begitu saja. Dan ditambah lagi anak-anak Ryugu pasti akan dalam bahaya jika tidak melakukan apa-apa. Dan meskipun dia sendiri, dia tetap akan melakukan itu. Rokudo kira dia sendiri, ternyata Liluma juga ada di pihak Rokudo. Dia sangat percaya dengan keputusan Rokudo ini. Dia sama sekali tidak percaya dengan Onishima ataupun Ryugu. Jadi dia mau
berpihak saja kepada Rokudo. Jadi mereka akan mencari akar permasalahannya dan mereka harus mendamaikan sekolah mereka dan juga geng Ryugu. Kalau tidak semuanya pasti akan kacau. Sedangkan ketua dan kolonel mereka juga mencoba untuk mempercayai sahabat mereka ini. Mereka mulai mengikuti dua orang cewek nakal yang mungkin bisa membawa mereka ke geng Ryugu. Di tempat lain, Rokudo dan Linuma mulai membahas soal kejadian tak terduga ini. Dan mungkin juga ini adalah ulahnya Doji dan anak buahnya. Dan yang paling Rokudo ingat adalah antara dia dan Ryugu adalah Himawari Rana. Betul saja si Doji mulai mendekati Rana. Dia terus saja memprovokasi Rana dengan menjelekan Rokudo. Tapi dengan banyaknya bacot dari mulut Doji itu sama sekali tak membuat Rana gentar. Apalagi dengan iming-iming ingin mengajak Rana bergabung dengan aliansi Onishima. Rana malah semakin marah karena Doji terus saja memprovokasi otaknya dengan Rokudo. Kesimpulannya seperti ini, jika Rana mencintai Rokudo, maka pikirkanlah perasaan Rokudo. Bergabunglah dengan aliansi Onishima. Dia juga tak akan mengganggu Rokudo. Dan mungkin mereka bisa pergi dari sekolah ini dan membiarkan Rokudo hidup tenang bersama teman-temannya. Dan pikiran Rana pun mulai goyah dan dia bersedia untuk bergabung dengan Doji dan aliansi Onishima. Dan di sini Rokudo mulai sadar kalau ada yang tidak beres, di mana Doji sejak awal memang sudah terobsesi dengan Rana. Tapi mereka saja yang tidak sadar. Dan saat dia tiba di kelas, Rana sudah tidak ada. Dan di bawah gedung kelas mereka hanya ada Doji yang ingin menantang Rokudo. Dan sekarang Rana juga sudah menjadi bagian dari mereka. Dan mungkin besok mereka akan melawan geng Ryugu. Dan kalau Rokudo ingin Himawari Rana kembali, terimalah tantangan darinya. Dan jika Rokudo tidak berani, maka saat itu dia juga pasti sudah sadar kalau dunia dia dan juga Rana memang berbeda. Di sini Rokudo tampak sangat gemetar. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk meratapi semua itu. Sekarang aliansi Onishima sudah sepenuhnya menjadi musuh mereka. Merebut Himawari Rana berarti mereka harus siap melawan aliansi Onishima. Tapi Rokudo tak perlu khawatir karena dia tidak sendirian. Masih ada beberapa teman yang masih setia kepada Rokudo. Dan di sini kolonel juga menegaskan kalau apa yang dikatakan Rokudo benar adanya. Ryugu bukanlah geng yang jahat, dia dan ketua sudah membuktikannya sendiri. Kalau ini semua adalah ulahnya Doji dan teman-temannya. Dia dan ketua sengaja mengikuti dua orang cewek yang mencurigakan. Mereka kira dua orang cewek itu adalah anak buahnya Ryugu. Ternyata mereka adalah kakak beradik Sumire. Mereka menyamar dan memprovokasi keadaan dan membuat semua orang salah paham. Dan Raino babak belur kemarin mungkin karena polesan make up yang dia miliki. Dan sangat disayangkan Raino juga adalah musuh mereka sekarang. Sementara di tempat lain, Doji sangat ingin Rana menghancurkan Ryugu. Dan Rokudo sendiri, dia akan mulai rencananya dengan menghentikan Ryugu untuk datang ke sekolah mereka. Dia tidak punya salah satu kontak geng Ryugu, tetapi mereka harus menghentikan semua itu sebelum terlambat. Dan melindungi anggota Ryugu sekarang adalah prioritas utama mereka. Dan merebut Rana sekarang harus mereka kesampingkan dulu. Tapi saat Rana menyakiti temannya Otohime, maka saat itu Rana mungkin tidak akan kembali lagi. Dan sekarang waktu yang ditunggu telah tiba. Festival Sekolah Amori akan segera dilaksanakan. Tetapi para murid-muridnya malah sedang bersiap untuk berperang. Mereka menunggu di depan gedung sekolah untuk membantai anggota Ryugu. Dan tentu saja apa yang terjadi sekarang ini sudah diatur oleh Doji, sang pemimpin aliansi Onishima. Dan Rana yang akan bertugas untuk menghancurkan ketua geng Ryugu yaitu Otohime. Dan setelah pertarungan ini, sekolah Amori akan menjadi sekolah yang aman dan tentram. Dan saat itulah mereka akan pergi dari sekolah ini, katanya si Doji. Mereka juga tak bisa terus-terusan di sini dan mereka juga tak bisa untuk membawa Rokudo pergi dari sini juga. Dan Rana pasti paham soal ini. Dan di dalam ekspedisi ini ada satu hal yang tidak boleh mereka langgar, di mana di sini Doji meminta kepada seluruh timnya untuk jangan sampai menyakiti Rokudo, karena dia adalah orang yang paling berharga untuk Rana. Dan ini adalah kesepakatan yang sudah mereka buat. Di tempat lain, Rokudo dan teman-teman mulai mencari keberadaan geng Ryugu. Dan untung saja di sini mereka dipermudah dengan adanya HT yang dimiliki oleh kolonel. Semuanya berpencar tapi mereka belum menemukan keberadaan geng Ryugu. Mereka tak boleh lengah. Mereka harus bertemu dengan Ryugu sebelum mereka datang ke sekolah. Dan di sini Rokudo dan kolonel akan menunggu di atas jembatan. Tapi anehnya di sini tidak ada satu anggota Onishima pun yang menghentikan mereka.
Dan dibandingkan dengan Osanada atau Linuma, mereka ini tidak ada apa-apanya. Dan kalau mereka diserang juga, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Dan tidak berapa lama Rhino pun datang. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk meminta maaf. Dia bilang kalau dia sudah keluar dari aliansi Onishima. Tapi kolonel tidak bisa percaya begitu saja. Dan kondisi babak belur Rhino kemarin juga karena riasan. Dan di sini dia juga mulai jujur kepada kolonel kalau dia ini juga adalah wanita. Dan tentu saja itu membuat kolonel sangat kaget. Dan dia juga tak bisa kembali lagi ke aliansi Onishima. Dan dia sudah siap untuk hal itu. Meskipun mereka tak percaya, itu tak masalah karena dia hanya ingin berada di pihak Rokudo saja. Yang berarti dia juga akan melawan para saudaranya. Rokudo yang baik hati ini sangat mudah percaya. Dia merangkul Rhino kembali dan mengajak untuk meyakinkan para saudaranya kalau mereka itu telah berbuat salah. Dan tidak berapa lama anggota Ryugu pun tiba. Di sini mereka harus bergegas untuk menghentikan semuanya. Tapi ada hal yang tidak diduga. Rhino malah langsung menghajar kolonel. Ternyata dia bukanlah Rhino, melainkan Amano Jaku, kakak dari Rhino. Dia adalah kakak tertuanya Rhino. Sedangkan Rhino, dia telah dikurung di salah satu gedung sekolah mereka karena telah berkhianat. Dia rela mengkhianati aliansinya karena dia menyukai Rokudo. Sedangkan Ryugu sendiri, mereka sudah hampir sampai di sekolahnya Rokudo. Rokudo dan kolonel juga tak bisa bergerak karena serangan dari Amano. Dan saat dia bangun, semuanya mungkin sudah terlambat. Geng Ryugu juga sudah sampai di sekolah mereka. Dan semua anak-anak dari Amori juga sudah menunggu kedatangan mereka ini. Dan sesuai rencana mereka, mereka akan membawa Otohime untuk bertemu dengan Rana. Sisanya akan dihabisi oleh anak-anak Amori. Sedangkan Rhino, rupanya dia sedang disekap oleh anak-anak aliansinya. Dan rupanya juga apa yang terjadi ini tidak diketahui oleh Kazeno. Dan mengapa Rhino melakukan semua ini hanya untuk Rokudo. Rokudo bukan cowok biasa. Dia selalu menerima Rhino walaupun dia tahu kondisi Rhino. Dia juga tak pernah berpikir kalau ternyata kehidupan sekolah itu begitu sangat menyenangkan. Dan dia sama sekali tak bisa menjadi musuh Rokudo. Dan karena ini juga Amano langsung turun tangan. Di sini Kazeno terus mengingatkan Rhino. Kalau Rhino seperti ini terus, entah apa yang akan dilakukan kakaknya kepadanya. Tapi Rhino tak peduli dengan semua itu. Karena apa yang mereka lakukan itu memang salah. Dan di sini juga Kazeno benar-benar ingin menghancurkan Rokudo. Karena Rokudo kakaknya menjadi seperti ini. Di tempat lain, pria kekar ini yang akan memimpin anak-anak Amori untuk menghabisi geng Ryugu. Tapi bukannya Ryugu, mereka adalah Azami dan juga anak buahnya. Dulunya mereka adalah anak buah dari Aoi. Tetapi Aoi kalah balapan, jadi Azami yang menjadi ketua geng motor ini. Dan anak geng motor yang lain malah ikut didandani seperti wanita. Mereka berpakaian seperti wanita dan berdandan juga seperti wanita. Mereka benar-benar tampak lucu, dan ternyata juga anak-anak Ryugu berada di belakang sekolah mereka. Di sini Tachibana langsung saja mengusir anak-anak Ryugu. Rokudo dan teman-temannya langsung bergegas ke sekolah. Rupanya rencana ini adalah rencana lain yang sudah mereka siapkan. Jika mereka gagal menghentikan Ryugu, mereka masih punya Azami dan geng touringnya. Dan di sini tentu saja anak-anak Ryugu juga merasa heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungannya mereka dengan anak-anak aliansi Onishima? Tachibana sangat kesal, dia juga tak bisa menjelaskan semua ini dengan cepat karena situasinya lagi darurat. Dan karena keributan ini, Otohime juga tak banyak cincong. Ya mungkin mereka harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tachibana. Tapi di sisi lain, anak-anak Amori malah sudah datang. Dan geng Ryugu harus segera pergi. Tapi Otohime dan satu anak buahnya malah tidak bisa pergi. Mereka ditahan dan langsung dibawa ke atap gedung sekolah Amori. Dan tidak berapa lama, Rokudo dan teman-temannya yang lain pun datang. Mereka hanya melihat Tachibana tergeletak di belakang sekolah mereka. Dia sangat sedih karena tak bisa membuat Otohime dan anak buahnya pergi. Dan mereka malah tertangkap. Dan tidak berapa lama suara HT miliknya Rokudo pun berbunyi. Ternyata HT milik Tachibana sudah diambil alih oleh anak buah Doji. Di sini Doji mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhirnya Rokudo. Mereka sudah menangkap Otohime. Dan sejak awal juga Rana adalah orang jahat. Dan Rokudo yang gemulai ini malah menyeret Rana ke dunia yang normal dan membosankan. Dan ada satu cara untuk membuat semua orang bahagia.
yaitu Rokudo harus menyerah terhadap Rana. Dan kalau Rokudo menolak, maka mereka akan benar-benar menjadi musuhnya aliansi Onishima. Dan kalau Rokudo menyerah dengan tenang, maka dia juga bisa kembali ke hari-hari bahagianya bersama teman-temannya. Dan Rana juga menginginkan Rokudo yang seperti itu. Tapi bagi Rokudo, mereka bahagia atau tidak bukanlah Doji yang menentukannya. Dan di sini Rokudo menegaskan kalau dia bisa membuat Rana bahagia. Dan secara tidak langsung Rokudo malah melamar Rana di sini. Wah, semua teman-temannya benar-benar salut dengan kejantanannya Rokudo ini. Wah, Doji malah semakin senang. Dan dia meminta anak buahnya untuk memanggil Rana segera, biar dia bisa bertarung dengan Otohime. Dan sebelum semua itu terjadi, mereka harus cepat-cepat sampai ke atap gedung sekolah mereka ini. Tapi itu juga tidak mudah, karena mereka harus berhadapan dengan siswa-siswa Amori dulu. Nah teman-teman, itu tadi adalah part ketiga dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mimin supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dan sampai jumpa di part 4 berikutnya.